Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas materi pertemuan pertama untuk mata kuliah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Untuk materi pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah definisi kecerdasan buatan. Ya, kalau ditanya tentang definisi kecerdasan buatan, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain yang pertama, bisakah mesin berpikir? Jika memang bisa berpikir, bagaimana cara berpikirnya mesin? Dan jika tidak bisa berpikir, kenapa tidak? Lalu, dan apa yang dikatakan sebagai pikiran atau mind? Nah, itu adalah sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul tentang bagaimana mesin itu bisa berpikir atau tidak. Jadi definisi mesin di sini adalah merupakan sebuah hasil karya atau sebuah perangkat lunak yang dibentuk. Siapa yang membentuk? Ya, manusia yang membentuk. Nah, ketika sudah dibentuk manusia, apa yang ditanamkan ke dalam mesin tersebut? Pemikiran-pemikiran seperti apa? Data-data apa? Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Nah, apa sih arti kecerdasan? Kecerdasan adalah kemampuan untuk pertama, belajar atau mengerti dari pengalaman. Jadi kalau kita berbicara tentang pengalaman, ya berarti mendapatkan suatu jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang pernah dilontarkan. Kayak misalkan, bagaimana ya caranya mendeteksi seseorang itu menderita diabetes atau tidak, gitu misalkan. Nah, itu kan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Oh, ciri-cirinya seperti ini, ciri-cirinya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu, gitu. Kemudian menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru. Menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta menyelesaikannya secara efektif. Nah, ini menurut Winston dan Pendergast pada tahun 1994. Jadi definisi tentang kecerdasan itu berbeda-beda. Yang di sini disampaikan di sini adalah menurut Winston dan Pendergast pada tahun 1994. Nah, selanjutnya, apa sih artificial intelligence itu atau kecerdasan itu? Nah, menurut H.A. Simon tahun 1987, artificial intelligence adalah merupakan kawasan penelitian, aplikasi atau perangkat lunak, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Tuh, jadi berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian, kemudian dikumpulkan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti, kemudian dari hasil penelitian tersebut, kemudian dibentuklah suatu aplikasi atau perangkat lunak yang isinya adalah merupakan instruksi-instruksi atau modul-modul atau function-function yang terkait dengan pemrograman komputer. Lalu, apalagi definisi dari artificial intelligence selanjutnya? Menurut Rich and Knight tahun 1991, artificial intelligence merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Jadi, ya manusia memang dapat berpikir, tapi ketika dia berpikir, biasanya dia berpikir terhadap hal-hal yang tampaknya dibatasi oleh kemampuannya dia, gitu. Nah, bagaimana jika pemikiran-pemikiran orang-orang yang berbeda itu dikumpulkan jadi satu, gitu? Akan seperti apa jadinya, gitu. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul ketika akan membentuk sebuah perangkat lunak atau aplikasi artificial intelligence. Mengapa perlu artificial intelligence? Nah, hampir semua permasalahan dipecahkan dengan bantuan komputer. Tuh.
hampir semua permasalahan dipecahkan dengan bantuan komputer. Masalah semakin kompleks, tidak mungkin manual lagi. Nah, ini adalah alasan di mana kita perlu AI atau artificial intelligence. Tidak ada keterbatasan hardware lagi. Kemudian keinginan manusia, komputer bertindak seperti manusia. Jadi akibat dari pemikiran manusia yang terlalu jauh, akhirnya terpikirlah untuk membuat sebuah sistem atau sebuah aplikasi atau sebuah mesin yang bisa membantu mempermudah pekerjaan daripada si manusia tersebut gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, berarti membuat sebuah aplikasi dengan kecerdasan buatan gitu. Tapi bukan hanya berdasarkan satu pemikiran saja, tetapi banyak pemikiran. Detail kecerdasan buatan, sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, berbuat seperti yang dilakukan manusia. Jadi berpikir seperti manusia. Misalkan seseorang akan berpikir tentang pemecahan suatu masalah terhadap masalah A misalkan, kemudian masalah B dan seterusnya. Kemudian sudut pandang penelitian, kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia gitu. Jadi dari semua permasalahan yang ada biasanya akan ada solusi, dan solusi terbaik itu biasanya diambil sebagai jawaban terbaik atau solusi terbaik gitu. Nah, ketika ada muncul beberapa permasalahan, beberapa pertanyaan, maka dijawab dengan jawaban atau solusi terbaik, maka akan terciptalah suatu sistem atau mesin dengan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang ada dengan jawaban-jawaban terbaik. Sudut pandang bisnis, kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Kemudian sudut pandang pemrograman, kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Nah, ini arsitektur intelijensi. Basis pengetahuan atau knowledge base berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan yang lainnya. Ini basis pengetahuan. Kemudian motor inferensi atau inference engine, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman berkaitan dengan representasi dan duplikasi proses tersebut melalui mesin, misalkan komputer dan robot gitu. Jadi berdasarkan input-input tertentu, misalkan apa yang dimaksud dengan A, kenapa bisa terjadi A. Nah, itu kemudian dikumpulkan jawaban-jawaban yang berhubungan dengan pertanyaan tadi. Nah, dari jawaban-jawaban itu biasanya ada jawaban-jawaban terbaik yang menurut versi si pertanyaan tadi. Jadi seseorang mengemukakan pertanyaan, kemudian dia bisa menentukan jawaban terbaiknya. Nah, setelah diproses dengan bisnis pengetahuan atau basis pengetahuan dan engine inference-nya atau motor inference-nya, maka ditemukanlah hasil dari terbaiknya. Ini jadi lebih kepada sistem pakar ya, atau kecerdasan buatan yang bisa memecahkan masalah berdasarkan pengalaman-pengalaman. Nah, konsep kecerdasan buatan. Yang pertama ada Turing test. Nah, ini adalah metode pengujian kecerdasan. Ini menurut Alan Turing ya. Proses ini melibatkan seorang penanya atau manusia dan dua objek yang ditanyai. Jadi kalau misalkan menurut Alan Turing ini ya, kita akan mendapatkan dua versi jawaban terhadap pertanyaan yang dilontarkan gitu. Nah, dari dua objek ini tentulah bisa memberikan jawaban yang berbeda-beda, tetapi ada satu yang lebih mendekati jawaban atau bahkan itulah jawabannya. Nah, itulah yang diambil. Tetapi ketika dua-duanya hampir benar, makanya dua-duanya dijadikan sebagai jawaban. Misalkan muncul pertanyaan berapa lama waktu jadwal servis motor misalkan. Nah, si A menjawab, berdasarkan kilometer, 2 kilometer tertentu, berdasarkan bulan, 1 bulan sekali.
Nah, dua-duanya benar, tetapi ketika ditanya mana yang lebih tepat, ya maka kalau lebih tepat berdasarkan kilometer, tapi kalau jarang dipakai berdasarkan bulan, kayak gitu. Nah, kemudian pemrosesan simbolik. Sifat penting dari AI atau artificial intelligence adalah bahwa artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam pemecahan masalah. Kemudian ada heuristik, suatu strategi untuk melakukan proses pencarian atau search ruang problem secara efektif yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Tuh, kemungkinan sukses paling besar. Jadi mencari nilai terbesar atau nilai terdekat atau nilai yang mendekati. Inferensi atau penarikan kesimpulan. AI mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir dan mempertimbangkan atau reasoning, termasuk di dalamnya proses inferencing berdasarkan fakta-fakta dan aturan dengan menggunakan metode heuristik dan lain-lain. Pencocokan pola atau pattern matching, berusaha menjelaskan objek, kejadian, atau event atau proses dalam hubungan logik atau komputasional. Tujuan dari kecerdasan buatan adalah membuat komputer lebih cerdas. Cerdasnya itu seperti apa? Apa definisi cerdas itu? Jadi mengerti tentang kecerdasan, membuat mesin lebih berguna. Jadi yang namanya mesin itu kan dibuat oleh manusia. Ketika dibuat oleh manusia, maka manusia yang menentukan seberapa cerdas si mesin tersebut. Nah, ketika hanya satu manusia saja, artinya atau hanya satu pemikiran manusia saja yang ditanamkan ke dalam satu mesin, nah maka cara berpikir si mesin tersebut hanya sesuai dengan si manusia ini, si satu manusia ini. Tetapi ketika misalkan berbagai ide, kemudian berbagai kecerdasan diambil dari pemikiran-pemikiran dari masing-masing manusia hebat di bumi ini, misalkan dari bidang politik, dari bidang ekonomi, kemudian sosial budaya, kemudian teknologi, semua diambil jadi satu, kemudian ditanamkan dalam satu mesin. Nah, maka mesin tersebut akan jauh lebih cerdas daripada manusia, karena dia bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang apapun yang ada di dunia ini berdasarkan pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang cerdas tadi gitu. Jadi seberapa cerdas mesin itu bisa berfungsi, ya itu tergantung manusianya itu sendiri bagaimana membuatnya. Perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Kalau kecerdasan buatan biasanya lebih permanen, menawarkan kemudahan duplikasi dan penyebaran. Ya namanya aplikasi kan kalau tidak rusak biasanya kan dia akan terus ada gitu. Sifatnya permanen, tidak seperti otak manusia yang makin lama akan semakin dimakan oleh umur gitu, dan ketika tidak diasah ya udah dia akan tumpul gitu. Kemudian menawarkan kemudahan duplikasi dan penyebaran. Ya ketika satu sistem atau mesin kecerdasan buatan sudah dibuat, ya itu kan mesin gitu, jadi bisa digandakan, bisa diperbanyak gitu. Kayak misalkan saya ingin membuat sebuah robot ini mempunyai pemikiran seperti Einstein, kemudian seperti ahli ekonomi, seperti ahli teknologi, seperti ahli apa gitu, digabungkan jadi satu jadi robot tersebut. Nah ketika sudah jadi robot tersebut, nah saya bisa duplikasi, saya bisa gandakan sesuai dengan saya yang mau, tapi dengan pemikiran-pemikiran yang sama tadi gitu. Lebih murah daripada kecerdasan alami. Ya ketika sudah dibuat biasanya bisa diperbanyak gitu, dan tidak harus ngasih makan biasanya kalau misalkan sudah tidak seperti kecerdasan alami. Kemudian konsisten dan menyeluruh, dapat didokumentasikan, dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat daripada manusia, kemudian dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik dari banyak atau kebanyakan orang, karena dia tidak bisa mengeluh, dia hanya menjalankan apa yang diperintahkan gitu. Jadi semuanya serba disetting, semuanya serba diatur oleh si manusia tersebut gitu. Tapi ketika dia sudah bisa berkembang sendiri,
ya nanti dia bisa berpikir sendiri. Ya kalau kita lihat kayak di film-film kayak Terminator, bagaimana seorang robot bisa berpikir sendiri, mengambil keputusan sendiri, ya karena memang ada apa namanya, sistem yang dia dapat bekerja secara sendiri kayak gitu. Nah, kelebihan kecerdasan alami dibandingkan dengan artificial intelligence biasanya bersifat lebih kreatif ya. Namanya kecerdasan alami kan dia dinamis ya, dia tidak statik, dia tidak kayak robot. Manusia tuh nggak kayak robot, ketika menjalankan sesuatu dia akan mencari jalan terbaik gitu. Jadi tidak apa namanya, tidak konstan atau tidak statik, tergantung mood biasanya. Jadi lebih kreatif gitu, dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung, sementara AI harus mendapatkan masukan berupa simbol dan representasi. Ya kalau manusia kan gampang mendapatkan suatu masukan dari apapun, ya dia akan langsung ada proses pembelajaran. Tetapi kalau sistem yang enggak, kalau AI ya itu harus menggunakan codingan atau apa namanya, perintah-perintah tambahan, modul-modul tambahan. Kemudian menggunakan fokus yang luas sebagai referensi untuk mengambil keputusan. Nah, sebaliknya EM menggunakan fokus yang sempit. Karena memang sudah terprogram apa yang mesti dilakukan oleh si AI tersebut, tidak seperti kecerdasan alami. Ini contoh aplikasi artificial intelligence. Yang pertama adalah Deep Blue. Ini mengalahkan Kasparov, juara dunia catur. Jadi dia bisa berpikir dengan menggunakan logika-logika. Jadi misalkan dia menggunakan menjalankan pion dari posisi tertentu ke posisi tertentu, maka dari situ dia si mesin akan langsung berpikir, oh begini cara mencegahnya, kemudian mesti dilawan dengan menjalankan ini. Jadi dia ada jawaban terhadap logik yang atau jalan si caturnya tadi gitu. Jadi cuma membaca lokasinya, misalkan dari dari lokasi ini ke lokasi ini, dia jawab ini kayak gitu. Kemudian Pegasus, suatu sistem memahami ucapan yang mampu menangani transaksi seperti mendapatkan informasi tiket udara termurah gitu. Jadi kayak Traveloka, kayak jalan-jalan, kayak pergi-pergi.com kayak gitu. Marvel, satu sistem pakar real-time memonitor arus data dari pesawat Voyager dari setiap anomali sinyal. Kemudian sistem robot mengemudikan mobil dengan kecepatan yang cepat pada jalan raya umum. Ini kayak Tesla ya, kalau kayak mobil yang otomatis itu ya. Kemudian suatu diagnostik sistem pakar sedang mengkoreksi hasil diagnosis pakar yang sudah punya reputasi. Jadi sistem pakar yang mendiagnosis atau mengkoreksi atau mengaudit sistem pakar lain, diagnosa dari sistem pakar lain. Kemudian agen pintar untuk bermacam-macam domain yang bertambah pada laju yang sangat tinggi. Kemudian subjek materi pakar mengajar suatu learning agent penularannya dalam pusat penentuan gravitasi. Kemudian aplikasi kecerdasan buatan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Face recognition software deteksi wajah. Nah, ini adalah contoh mesin IBM ya, Deep Blue. Jadi Deep Blue ini adalah komputer pertama yang memenangkan sebuah permainan catur melawan juara dunia Garry Kasparov dalam waktu standar sebuah turnamen catur. Jadi isinya adalah sebuah sistem informasi atau sebuah aplikasi. Kemudian pengenalan pertama dalam pertandingan atau babak pertama terjadi pada 10 Februari 1996 dan merupakan permainan yang sangat terkenal. Namun Kasparov kemudian memenangkan 3 pertandingan lain dan memperoleh hasil remis pada 2 pertandingan selanjutnya, sehingga mengalahkan Deep Blue dengan hasil 4-2. Deep Blue lalu di-upgrade lagi secara besar-besaran dan kembali bertanding melawan Kasparov pada Mei 97. Dalam pertandingan 6 babak tersebut, Deep Blue menang dengan hasil 3-5. Dalam babak terakhirnya berakhir pada 11 Mei, Deep Blue menjadi komputer pertama yang mengalahkan juara dunia bertahan. Komputer ini saat ini sudah dipensiunkan dan dipajang di Museum Nasional Sejarah Amerika atau National Museum of American History Amerika Serikat gitu. Kemudian ada face recognition software. Jadi ini adalah aplikasi untuk mendeteksi wajah. Nih, aplikasi kecerdasan buatan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Face recognition software
atau deteksi wajah, seringkali kita bertemu dengan seorang yang rasanya pernah kita kenal. Setelah sedikit basa-basi, kita tahu bahwa ternyata dia adalah teman SD dulu. Ini adalah bukti bahwa manusia memiliki kecerdasan untuk mengenali wajah. Kecerdasan inilah yang akan diadaptasi oleh komputer dengan nama face recognition. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.